Ini nanti karena ini awal, saya berharap nanti kita lakukan selanjutnya. Dan di awal ini saya berharap, saya minta kalau bisa 2 kali, paling banyak 3 kali ini kita lakukan di sini. Sudah itu kita sudah mendapat mengambil sedikit kesimpulan yang nantinya akan ya jadi sama-sama kita di sini. Kita sepakat, kita membuat komunike ataupun apa namanya, nanti di forum yang lebih besar. Untuk tempatnya nanti kita persiapkan, karena saya berharap nanti, mohon nanti Pak Kadis Kominfo di forum yang lebih besar nanti. Ini rancangan kami, ini keynote speak-nya itu Pak Gubernur. Jadi dia cuma menyatakan serah apa menurut pandangan beliau dari segi pemerintahan. Tapi dari pelaku usaha ini sudah kami kasih, nanti ada bayangan-bayangan yang sudah kita keluarkan. Artinya kita nggak akan pernah lagi di forum besar nanti kita ini apa ibaratnya itu saling gotong-gotong lagi, saling salahkan lagi. Di forum besar itu kesepakatan yang kita lakukan yang diawali dari hari ini. Dan selanjutnya mungkin kalau nggak salah jadwal ini di April itu puncak peralihan antara badai Lamina ini yang mendatangkan air banjir ini. Mungkin kita di bulan April nanti mungkin terjadi banjir lagi, tapi kita udah mulai dari sekarang. Masa bodoh orang membicarakan apa di belakang kita yang mereka tidak tahu, tapi kita udah tahu. Tinggal kita dimanapun menghadapi ini, oke, kita di tangan, kita sama-sama, kita akan segera cari solusinya ini yang tepat dan tepat, yang semuanya diuntungkan, semuanya dibikin ibaratnya itu tidak ada yang dipersalahkan itu. Jadi demikian, ini Pak Bui Montal ya. Pak Bui Montal ini sebenarnya ini MC kondang. Jadi berharap dengan beliau datang ini suasana kita nggak terlalu kaku. Kita cair, kita mengalir, dan hasilnya jelas. Jadi demikian, saya akhiri dan mohon maaf kalaupun ada kesalahan kata, dan selanjutnya kalaupun ada pembicaraan atau tanya jawab selanjutnya mungkin di session itu dapat kita lanjutkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Insinyur Widodo ingin menyampaikan aspirasinya. Sebagai adik beliau sangat setuju orang-orang seperti itu dibutuhkan, karena bukan cuma duduk datang menangan. Karena nanti kita lanjutkan harus jelas. Jadi terima kasih sekali dan kesuksesan acara kita pada hari ini. Mari sama-sama kita tinggalkan sebentar aktivitas beberapa menit. Mari kita fokus, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berdoa, dan doa akan dipimpin oleh Kakanda Haji Roli Gunawan yang sudah hadir. Terima kasih. Agama berbeda, kami mohon untuk menyesuaikan. Izin dari rekan pemimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'di tafaruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wala mahrumah ya akramal akramin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang menggenggam segala sesuatu. Melalui rahmat dan keridhaan-Mu, kami bermunajat dengan rasa kesyukuran dan sukacita kami dalam rangka silaturahim dan rembuk kajian dan bahasan dalam penanganan banjir di Provinsi Bengkulu ini. Semoga Engkau anugerahkan istiqomah yang mantap dalam mengemban amanah ini, ya Allah. Berilah kami kemampuan untuk dapat memberikan petunjuk. Semoga Engkau beri cahaya dengan jalan yang keluar dan solusi yang brilian, sehingga apa yang kami lakukan pemerintah untuk pembangunan yang lebih berskala prioritas. Ya Allah, terangilah hati dan yang semakin hebat dan maju. Ya Allah, yang mujib as-sa'ilin. Headbang. Kalau ya mengutip itu presiden tadi, kita harus sama-sama, tidak baca. Masyarakat pun harus kita libatkan. Salah satunya meningkatkan kesadaran mereka. Ya sini bantulah
sarana lah dibuat, sirine bersihkan, jempak lagi sampah. Berarti ada terlibatan masyarakat juga dong. Jadi izin, yang pertama ini dari nanti juga izin Pak Kabin. Jadi kalau misalnya doakan ini tak ajak dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dirinya Bu Sampai dulu aja. Santai ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara dalam hal ini lengkap ya. Ini langsung Pak Presiden yang langsung hadir bersama para direkturnya. Alhamdulillah acara ini saya pertama mengapresiasi. Ini acara yang luar biasa dan bagi kami ini sesuatu yang sangat positif di mana dalam hal ini kita berbicara masalah daerah kesatuan dan untuk kita bersama-sama. Ini yang paling positif. Karena kenapa pembangunan itu tidak hanya pemerintah, tetapi masyarakat juga yang harus melaksanakan pembangunan. Sebelumnya saya ucapkan juga yang terhormat ya rekan-rekan sekalian yang hadir berada ini, tidak bisa saya sebutkan persatu tanpa mengurai rasa hormat. Selamat datang kalau yang dari jauh di Provinsi Bengkulu, dan kita selamat datang sama-sama di Igo pada hari ini. Berarti kita sama, duduknya sama ini, kursinya sama juga saja. Jadi berarti tidak ada perbedaan, baik ini orang birokrasi ataupun orang swasta. Jadi makanya saya juga merasa lebih bebas dan luasa berbicara pada hari ini. Rekan-rekan sekalian, terkait masalah banjir ini suatu yang hal yang menarik. Karena banjir ini setiap kita ada hujan banjir, dan tentu saja penyebabnya juga multi kompleks. Multi kompleks dalam arti ada yang dari hulu, kemudian di laut juga ada hambatan juga, kemudian tidak terlepas juga dengan perilaku kita juga, masih ada sampah yang berserakan misalnya. Kemudian masih ada saluran air yang semestinya itu merupakan saluran air yang harus dibuat semacam selokan, tetapi dialihkan menjadi panggilan. Jadi kalau saya lihat di Jakarta ini, kita dulu kita lihat daerah lain dulu. Yogyakarta itu jarang ada banjir. Begitu ada hujan langsung hilang itu. Ternyata di situ ada selokan, namanya selokan Mataram. Di mana sama Plaza itu dibangun selokan Mumlah, kota Jogja itu, sehingga seluruh air itu masuk sana, tidak ada yang mampet. Nah itu, ini sebagai gambaran. Jadi tentu saja ini kalau dari tarik itu berarti ada tarik sejarahnya. Berarti dari awal pembangunan itu memang harus tertata dari awal. Itu sama Belanda, tapi kenapa Belanda terkenal memang di bidang penataan masalah irigasi itu Belanda itu ahlinya, dan sehingga itu yang terjadi. Tapi kita kan Inggris. Jadi kita untuk pemerintah ya, saya juga sudah pernah bersama-sama kemarin sama anggota DPR RI, kita mengurusan dari PTN itu melihat repoisasi di sana, kemudian melihat bekas tambang itu bagaimana pemanfaatan saat ini. Nah ternyata pemanfaatan saat ini itu dimanfaatkan oleh masyarakat, ada yang berkebun dan berkebun. Nah oleh pemerintah itu akan diaktifkan lagi, mungkin akan yang sifatnya hutan lindung akan direpoisasi kembali. Itu sudah direncanakan oleh lingkungan hidup. Kemudian yang sudah dilepas untuk masyarakat di masyarakat nanti akan diserahkan ke masyarakat. Dan tentu saja ini pengelolaannya yang sesuai dengan kontur tanah itu. Nah kemudian masalah tambang, pertambangan juga sudah bersama-sama kemarin ada 2 tim yang dibentuk oleh Pak Gubernur waktu itu, langsung tim ini STN ke daerah-daerah pertambangan itu melihat situasi ini sebenarnya betul nggak karena tambang. Nah itu sudah dilakukan kajian-kajian juga, tapi mudah-mudahan nanti bisa kerjasama juga lekat bersama dengan pemerintah juga akan melihat hasilnya. Saya belum bisa mengatakan hasil bagaimana karena itu bukan kapasitas saya, tetapi upaya-upaya untuk menghentikan atau mengurangi dari banjir itu sudah dilakukan. Termasuk tadi ada rencana pembuatan waduk. Memang ada rencana pembuatan waduk, tetapi terkendala lahannya. Nah, misalnya pemerintah Provinsi Bengkulu berusaha membuat setplannya, tapi lahannya harus disiapkan dulu
oleh yang punya wilayah masing-masing. Nah kemudian termasuk operasi juga karena Bengkulu ini luas, di Bengkulu Selatan, di Sumba juga sudah dilakukan. Bagaimana mengatasi operasi termasuk laut, termasuk ini di daerah-daerah pegunungannya, daerah hulu, sektor hulu. Karena betul tadi kita harus bersama-sama memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa kalau memang ini sektor hulu itu ada resapan, maka kita harus disiplin. Jangan sampai resapan ini dipangkas menjadi kebun. Nah ini yang susah larang ini kan kebun individu. Kalau perusahaan mungkin lebih gampang, karena begitu izin ini nggak dikeluarkan nggak bisa jalan. Tapi kalau individu ini dia memakai ulang. Jadi nggak kedosil dia memakai itu kan, ya kecil. Nah, coba kesadaran yang perlu kita ini sama-sama. Nah kesadaran ini termasuk tadi menjaga lingkungan kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Seperti saat ini minta maaf, saya bukan apa-apa. Di tempat saya itu tulisannya besar sekali. Jangan buang sampah di sini. Tapi masih menumpuk sekarang. Saya menumpuk, tapi nah, jadi di tulisan di sini yang dibuang di samping sini. Nah ini yang perlu kita tanamkan kesadaran untuk inilah yang perlu kita lakukan juga. Saya kira itu permukaan dari kami nanti jaga berkembang, dan ini saya sangat yakin kalau ini kita lakukan terus bersama-sama unsur pers, unsur ini tadi lembaga seperti lekat ini dan lembaga-lembaga lain bersama-sama pemerintah dengan tekad yang sama, dengan ini itu yang sama, saya kira bagian apapun bisa kita atasi. Saya yakin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakukan dari provinsi khususnya seperti tadi dikatakan bahwa sudah menginformasi tambah, sudah melibatkan masyarakat, dan juga sudah uji studi banding ke Jogja. Ya, saya setuju kejadian gangguan tadi bahwasanya Belanda itu jago untuk urusan drainase, dan juga Belanda itu jago ucapnya itu nanggungnya itu. Jadi saya belajar dari situ. Sedotan apa sih dong? Sodetan Silon. Solokan Mataram. Ya, yang membelah kota Jogja. Mungkin itu akan kita laksanakan kalau bahwasanya itu memang diperlukan. Itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, yang saya sebutkan satu persatu. Untuk permasalahan banjir, sebenarnya pemerintah Provinsi Bengkulu sudah dari dulu membuat suatu perencanaan ataupun mitigasi untuk penanggulangan bencana yang memang kalau bisa dibilang ini memang kejadian yang jadi langganan setiap tahun di khususnya di wilayah Sungai Bengkulu. Jadi bisa saya sampaikan, sebelum kejadian banjir yang besar tahun 2019 itu di tahun sebelumnya pemerintah Provinsi Bengkulu melalui dinas PUPR telah menyusun studi kelayakan dalam rangka penanggulangan untuk pengendalian banjir di Sungai Bengkulu. Kemudian terjadi banjir besar. Dari hasil kajian atau studi kelayakan pembangunan untuk Sungai Bengkulu ini anggarannya sangat besar sekali, sehingga dari kemampuan finansial daerah PBD-nya tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara keseluruhan. Nah, dengan adanya kejadian 2019 tersebut, Gubernur Bengkulu meminta Kementerian PUPR pada Menteri PUPR untuk dapat membantu melakukan penanggulangan atau penanganan Sungai Bengkulu untuk mencegah kejadian banjir di Provinsi Bengkulu. Jadi memang Sungai Bengkulu merupakan kewenangan provinsi, tapi sudah diserahkan ataupun diminta untuk ditangani oleh Kementerian PUPR karena saja anggarannya sangat besar sekali, dan kalaupun dilakukan APBD
bisa jadi semua OPD tidak ada kegiatan, jadi memang sangat besar sekali dan tidak mampu dilakukan melalui acara kegiatan. Kemudian selanjutnya Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 yang ada di Kota Bogor untuk wilayah Provinsi Bengkulu melakukan review terhadap kajian yang dilakukan di Dinas PUPR Provinsi Bengkulu karena udah berapa tahun kemudian sudah terjadi kejadian banjir, dan dari hasil review tersebut ada beberapa hal-hal yang akan dilakukan, diantaranya membangun kolam retensi, kemudian membangun jetty dan growing di Muara Gembong, kemudian gedung-gedung di daerah tadi berguna untuk menampung sementara sedimentasi, kemudian juga untuk bangunan rumah pompa, dan alhamdulillah ini berproses. Untuk tahun 2022 dan 2023 ini untuk penanganan pompa, rumah pompa itu di 2022 dilakukan oleh, pokoknya bisa dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera 7. Kemudian untuk 2024 kita mengusulkan untuk pembangunan jetty dan growing di Muara Gembong, karena memang salah satu masalahnya adalah jalan airnya, lari airnya untuk ke laut, karena sedimentasi di Muara itu sangat tinggi dan terjadi penangkalan sehingga muka air terhambat untuk lari ke laut. Ini sudah kita usulkan melalui rapor di PUPR, kemudian rapor PUPR Bank melalui Bapenas. Jadi secara sistem karena usulan tersebut melalui aplikasi, jadi semua persyaratan atau dia diupload di situ, dan itu masih dalam pembahasan sampai nanti di musyawarah mulai perencanaan pembangunan nasional. Kemudian selain penanganan infrastruktur, untuk di daerah hulu kita juga sudah melalui Dinas LHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah melakukan juga beberapa kegiatan untuk menanam atau menghijaukan reboisasi hutan-hutan yang bisa dikatakan sudah dulu ya. Cuma memang kalau reboisasi ini kan tidak, waktunya tidak cepat karena memang perlu waktu untuk tumbuh tanaman yang ditanam di daerah tersebut. Ini juga melibatkan LSM dan juga masyarakat sekitar daerah yang dilakukan reboisasi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Tadi bisik-bisik dengan Pak Presiden bahwa kata kunci banjir itu bukan disambut tapi lebih ke ditanggulangi di hulu, bukan disambut. Terlepas dari apa upaya-upaya yang telah dilakukan baik pemerintah dan beberapa pihak lain, itu patut kita apresiasi. Itu namanya juga upaya, baik dari sisi pemerintah, pihak swasta, bahkan masyarakat sekalipun. Tadi konsepnya sudah sampaikan Pak Presiden, kita tidak bisa saling salah menyalahkan. Akan tetapi melalui forum ini mudah-mudahan ada solusi. Saya mungkin tidak panjang lebar ingin menyampaikan, dan saya tidak punya konsep, terus terang saja, karena kesempatan banyak, teman-teman juga mungkin banyak yang mau disampaikan konsep itu mungkin akan hadir pada kesempatan sore ini. Saya hanya ingin bercerita saja, di tahun 90-an, ini mungkin sekedar pembanding saja. Di Kabupaten Lepong, belum ada Kabupaten Lepong. Ada pembangunan PLTA TES tahap 2 oleh Nippon Kui pada waktu itu, Jepang memang. Nah, banyak sebelum terjadinya pembangunan itu,
banyak desa yang terendam, rumahnya hanyut, bahkan sampai ke hubungan, sampai atap rata-rata. Yang paling parah itu di desa Ujung Tanjung dan seterusnya sampai ke Moraman sana. Nah, yang terjadi apa? Banyak anak-anak sungai yang ditutup dan dialihkan. Resiko terburuk adalah yang terjadi banyak lahan yang kering. Awal mula memang masyarakat itu dalam tanda kutip tidak bisa menerima, tapi kenyataan pada akhirnya justru masyarakat bersyukur, di mana lahan mereka awalnya sawah berubah menjadi kebun palawija dan sebagainya, tetap produktif. Nah, kalau kita setidak-tidaknya melihat dari sisi sebagai pembanding saja, ini ada beberapa anak sungai yang memang ketika musim hujan itu langsung ke sungai yang pada akhirnya masuk ke kota Bengkulu, katakanlah seperti itu. Nah, mungkin perlu di mapping dulu, perlu di mapping bagaimana kondisi real yang sebenarnya, sumber-sumber ketika banjir itu terjadi. Nah, tentu dalam hal ini tidak hanya pemerintah, tidak hanya masyarakat saja, banyak yang perlu dilibatkan, stakeholder dan segala macam itu. Katakanlah sepakat bahu-membahu begitu. Yang akan datang dari Pak Presiden ada pertemuan lagi. Hari ini kita berdiskusi, katakanlah ngobrol, pada akhirnya kan ada konsep. Nah, konsep nanti akan terjadi. Saya sangat yakin, optimis saya nanti ada konsep yang gitu. Kita belum mendengar saja dari teman-teman ada konsep-konsep brilian untuk mengatasi banjir. Tadi sudah ada beberapa yang disampaikan dari pembicara sebelumnya, membuat ini, membuat itu semuanya positif dan bagus. Tetapi tentu dalam hal ini, sebelum itu konsep itu terjadi, kita perlu jelas dulu petanya seperti apa, kan begitu, perlu di mapping. Nah, berkaca tadi kembali ke apa yang terjadi di Kabupaten Lebong, yang hari ini memang banyak sekali anak-anak sungai. Saya tahu persis karena memang saya berasal dari Lebong. Banyak anak-anak sungai yang memang ada yang kering kerontang, setetes pun tidak ada lagi. Tapi setelah itu masyarakat berganti dari sawah menjadi kebun dan tetap produktif, dan masyarakat bisa menerima secara utuh apa yang telah dilakukan, baik proyek yang telah jalan pada waktu termasuk pemerintah. Nah, dalam kondisi ini tentu antara pemerintah, masyarakat, stakeholder dan lain sebagainya tentu mempunyai kesepakatan bersama, bermusyawarah bersama, duduk bersama, sehingga konsep itu akan terjadi. Saya kira itu. Nanti mohon teman-teman untuk dapat menyampaikan konsepnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus punya big project. Apakah punya project mesti harus seperti kata tadi, cuman yang bisa kita ambil di pusat, apakah seperti itu. Kalau bercermin juga dari sampaian Pak Warek tadi, setiap kabupaten kota pun sudah mengupayakan sampai hari ini. Kita bercermin karena kita rata-rata mungkin di situ banyak tinggal di kota. Jadi di kota juga, Denteng juga, di Kepangyang ataupun Suwodo sudah mengupayakan. Salah satunya seperti melakukan normalisasi sungai. Saya ingin menyampaikan apresiasi dulu dengan acara ini. Ini acara yang sebenarnya sudah saya tunggu-tunggu begitu lama. Kita hadir di sini bicara soal yang lebih besar, tanpa bawa kepentingan golongan, tanpa bawa kepentingan pribadi. Hal seperti ini sebenarnya sudah lama, betul sekali. Saya sudah banyak sekali bicara dengan kawan-kawan, ya, lembaga-lembaga yang mendorong untuk menyiapkan wadah seperti ini agar kita bebas bicara soal Bengkulu ke depan, bicara soal bagaimana Bengkulu. Saya di Bengkulu ini sudah 27 tahun. Jadi tahun 95 saya sudah masuk di Bengkulu. Jadi saya sudah berkomunikasi dengan 5 atau 6 gubernur. Dan itu intens sekali, sehingga persoalan Bengkulu saya ikutin terus. Oke, hari ini saya ingin bicara dari sisi usaha berjualan. Memang ini sangat seksi sekali kalau setiap ada hujan. Bahasa saya, belum jadi hujan saja masih mendung, batu bara pasti disalahkan. Dan itu di dunia sosial nih. Ini yang saya sesalkan. Nah, forum seperti ini, mari kita saling membuka diri. Silakan, saya sekali lagi senang karena forum ini mari kita bicara apa adanya saja. Ya, bicara apa adanya. Kalau memang salah ya harus disampaikan salah.
kalau memang itu benar ya nyatakan lalu kita perbuat sama-sama. Itu mungkin yang saya mimpikan di forum ini ke depan. Nah ini memang embrio oleh Lekat. Nah saya pun mungkin akan mengusulkan ada satu lembaga atau satu forum yang kita sama-sama sepakati. Di forum ini, forumnya akan kita bentuk nanti, forum yang tidak berwarna. Lekat mungkin ada warna. Ya, jadi nanti mungkin kita siapkan satu forum yang tidak berwarna. Jadi siapa saja membahas di forum itu. Dan forum itu menjadi forum yang kita bicara untuk berguru, bukan untuk kepentingan golongan atau kepentingan lembaga. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin juga sampaikan bahwa seperti yang sering disampaikan oleh Pak Gubernur kepada kami, walaupun kami itu kadang-kadang tidak ada hubungannya dengan yang diminta oleh beliau, tapi yang paling penting itu yang ditekan oleh Pak Gubernur adalah stabilitas. Tolong jaga APBD, bantu jaga stabilitas sehingga saya tidak terganggu pikirannya karena ada gangguan-gangguan. Padahal itu saya dari sisi batubara tidak ada hubungannya dengan kawan-kawan yang demo itu urusan lain, tapi begitu pentingnya stabilitas bagi pembangunan suatu daerah, dan itu yang disampaikan kepada gubernur, kepada kami di APBD, walaupun tidak ada relevansinya. Dan ini menjadi penting dan ini tolong menjadi catatan kita semua untuk setelah hari ini ke depan. Pintu masuk kita bicara banjir, yes. Karena ini banjir di Bengkulu ini, ya hari ini seluruh tanah Indonesia banjir. Jadi bukan hal yang luar biasa soal banjir sebenarnya. Hal luar biasa soal banjir itu adalah bagaimana mengidentifikasi persoalannya, lalu sampai kepada titik memetakan, lalu aksinya apa. Itu paling penting. Rencana aksi kita ke depan itu apa? Ini mungkin salah satu muara yang akan kita capai di dalam forum ini ke depan. Jadi harus ada satu rencana aksi, entah itu jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Tinggal nanti dipilah lagi rencana aksi ini siapa akan lakukan. Bisa saja oleh kita, semampu kita, atau harus dengan pemerintah. Dan itu nanti akan oleh forum ini akan diskemakan sehingga menjadi satu komunikasi atau apapun yang kita sama-sama sepakati. Hari ini pun saya sepakat bahwa kita tidak perlu mencari siapa yang salah. Udahlah, itu bicara sosmed media sosial aja kok. Siapa yang kenal media sosial juga saya tidak tahu. Walaupun itu tidak kita anggap tidak penting, tapi itu juga penting. Jadi maksud saya setuju dengan forum ini. Mari kita sama-sama bergandengan tangan melihat persoalan banjir di Bengkulu. Kita sempitkan lagi banjir di Bengkulu. Karena hari ini banjir di seluruh Indonesia banjir, bahkan lebih parah itu banyak. Tapi mari kita bicara banjir di Bengkulu. Dengan segala macam keterampilan kita, mari kita satukan, ada PDI, rekayasa teknis seperti apa ke depan, mari kita buat rancangannya. Kemudian ada kawan-kawan lain yang menyangkut hulu hilir. Hulu seperti tadi, mungkin Pak Pedas kalau hadir hari ini itu nanti mungkin punya kepentingan yang luar biasa untuk menyampaikan informasi pentingnya, informasi apa adanya. Terakhir dengan banjir kemarin, Gubernur sudah memerintahkan untuk mencari tahu apa penyebab banjir. Dan beliau sudah mengeluarkan instruksi kepada dunia nafas. Dan instruksinya itu sangat spesifik dan teknis sekali. Dan itu bagi saya melihat instruksi itu tidak menjawab persoalan. Karena hanya diperintahkan saya membuat settling pond, lalu disuruh pasang sparring kayak begitu, itu tidak menjawab persoalan kita. Karena semua tambang sudah punya itu. Semua tambang itu diwajibkan membuat settling pond yang gunanya hanya untuk menahan laju pengendapan, bukan untuk meniadakan limpasan air. Tidak mungkin, Pak. Limpasan air itu nggak mungkin direkayasa untuk tidak lewat. Kita diperintahkan untuk membuat settling pond. Settling pond itu fungsinya hanya untuk menahan laju pengendapan agar sedimentasi tidak masuk begitu cepat ke dalam sungai. Sama suruh pasang sparring, nah sparring itu udah kewajiban. Nah, kira-kira gitu yang kemarin isi instruksi gubernur untuk dunia. Sementara di hulu itu masih ada urusan lain lagi.
ada kawasan hutan yang notabene hari ini sudah menjadi kebun. Nah itu bagaimana penanganan segala macam, itu mungkin nanti akan kita bahas bersama. Hal lain juga yang ingin saya sampaikan, bukan berarti dalam hal ini saya ingin membela diri. Memang dunia tambang hari ini menjadi primadona bumi, ya. Tapi bukan berarti kita bekerja itu yang penting keluar batu bara, tidak. Aturan main di dunia pertambangan itu luar biasa. Ada dua instansi yang menjadi pengamat yang luar biasa, yaitu SDM dan LHK. Dengan aturannya sendiri-sendiri, walaupun objek yang sama. Reklamasi pilihan oleh dunia kehutanan itu cara pandang tersendiri, beda dengan cara pandang dunia pertambangan terhadap reklamasi. Itu saja perlu pencermatan yang khusus, karena banyak sekali asumsi-asumsi yang salah. Ya kayak kemarin yang terakhir media massa sudah menulis ada 7 perusahaan yang tidak melakukan reklamasi. Itu bahasa sangat tendensius. Tidak melakukan reklamasi ada 7 perusahaan. Di dalamnya ada sekian perusahaan yang sudah ditinggal. Di situ ada disebut ada DMH itu sudah habis, ada Bengkulen Mining yang sudah tidak aktif, ada lagi KRU yang hari ini berhenti, lalu ada lagi perusahaan-perusahaan lain yang sedang aktif. Nah, bicara reklamasi dari sudut pandang siapa? Ini yang kadang-kadang membuat publik itu menjadi salah paham. Kalau reklamasi versinya dunia pertambangan itu adalah reklamasi penataan lahan dan penghijauan kembali, penanaman kembali. Nah kalau versinya kehutanan, penghijauan kembali dan penanaman kembali di luar wilayah tambang. Jadi ada istilah penanaman kembali itu di luar wilayah tambang, itu kacamatanya kehutanan. Nah hal-hal kayak ini yang sekali lagi mari nanti kita kerucutkan dengan informasi apa adanya yang kita akan rangkum sehingga menjadi acuan untuk menentukan langkah-langkah penanganannya itu seperti apa. Jadi yang saya harapkan dengan forum ini akan ada inventarisasi atau mitigasi persoalan, lalu sampai ke hilir apa saja akibat dari itu, lalu yang terakhir kira-kira rencana aksinya seperti apa atau kesimpulannya bagaimana. Itu yang mungkin yang saya harapkan dari forum ini Pak Ketua. Mudah-mudahan bisa dijalankan oleh kita semua. Sekali lagi tanpa prestis masing-masing, baju kalau bisa kita tanggalkan warna-warnanya, tapi mari kita bicara di sini dengan kemampuan intelektual kita apa adanya dan objektif. Silakan dari kawan-kawan Bali, dari kawan-kawan pemerhati yang lain, sampaikan semua informasi dan data dan kita bahas sama-sama. Jadi itu mungkin kesempatan ini saya ingin gunakan baik-baik. Mudah-mudahan bisa kita wujudkan sama-sama. Untuk memberikan pandangan, kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya dari Guru. Yang kedua kami mengucapkan terima kasih atas undangan dari teman-teman lembaga birokrasi dan kajian daerah. Nah, menarik bicara soal banjir yang dimana setiap hujan kemudian banjir pun tiba. Nah kalau kita flashback ke belakang, ada beberapa catatan yang menjadi penting sebenarnya untuk kita bersama. Yang pertama soal penataan ruang, bagaimana kita bisa memastikan soal kawasan lindung dan kawasan budaya. Artinya memang ke depan daya dukung dan daya tampung lingkungan sendiri yang menjadi program kita. Nah dari tata ruang provinsi Bengkulu yang kita pahami ya,
ada sekitar 2 juta hektar kurang lebih luas wilayah daratannya. Kemudian 46% kawasan hutan, artinya ada 924.631 hektar. Nah, kemudian kita soroti lagi di di luar kawasan hutan 1 juta hektar tersebut. Ini ada ketimpangan ya sebenarnya, ketimpangan dari penataan ruang khususnya di pengelolaan sumber daya alam. Karena beban lingkungan hidupnya udah semakin krisis kalau kita lihat. Dari peruntukan 1 juta hektar itu hampir 500.000 yang sudah dibebani dari sektor perkebunan kelapa sawit dan juga sektor pertambangan, kemudian sektor hak penguasaan hutan atau HPH di Provinsi Bengkulu. Nah, itu yang menjadi poin penting sebenarnya, bagaimana pemerintah ke depan bisa memastikan kemudian melakukan penataan kembali struktur dan juga pola ruangnya di Provinsi Bengkulu. Nah, yang kedua, kalau kita dalami ya di bagian hilirnya, kita belum menemukan dari luasan wilayah administrasi kota itu dia memenuhi standar 30% RTH, ruang terbuka hijau, baik dia RTH untuk lipat dan juga RTH untuk pabriknya. Itu belum kita menemukan. Artinya memang di hilirnya juga itu belum cukup kuat ya bagaimana penataan ruang khusus untuk di ruang terbuka hijaunya gitu. Nah, selanjutnya kalau kita dalami juga ini menjadi persoalan bersama sebenarnya, bagaimana krisis iklim ini sangat dampaknya cukup luas bagi kita, khususnya Provinsi Bengkulu ya. Karena kita dalami Bengkulu ini mempunyai landscape yang sangat unik antara pertemuan hulu dengan hilir. Itu kalau kita dalami beberapa sungai itu antara pertemuan hulu sungai dengan hilirnya itu kurang lebih 20 sampai 30 km ya kalau kita dalami. Nah, kemudian juga Bengkulu secara landscape memiliki kontur yang sangat tinggi, artinya dia melebihi dari topografi lebih dari 40 derajat. Nah, sehingga bagaimana kawasan di hulu sebagai kemampuan daya dukungnya itu bisa mendukung untuk di bagian hilirnya. Nah, khusus di Das Bengkulu kalau kita lagi ya. Terakhir kita perdebatkan soal bagaimana implementasi Perda nomor 1 tahun 2017 tentang pengelolaan das provinsi, yang dimana ada 4 das skala prioritas di provinsi, termasuk salah satunya Das Bengkulu, yang kedua Das Ketahur, yang ketiga Das Mana, dan terakhir Das Pangguci. Itu menjadi das skala prioritas untuk dipulihkan di Provinsi Bengkulu. Nah, itu kita belum menemukan implementasinya gitu. Nah, sehingga terakhir saya terlibat di 2 kali diskusi dan juga workshop bagaimana implementasi Perda tentang pengelolaan das ini itu kedepannya harus secara komprehensif, baik di hulu dan di hilirnya itu. Artinya memang dalam pengambilan kebijakan apapun ya, baik di tingkat lokal ya, di tingkat baik desa, kemudian kabupaten dan juga provinsi,
kita melihat bagaimana ada pelibatan secara bermakna masyarakat di sekitar DAS, karena masyarakat di sekitar DAS ini kan landscape, jadi dia mempunyai irisan yang langsung saja Ya. bukan menanggapi ini, langsung saja ini Pak MC tadi sudah disampaikan oleh Kadis Kominfo, dari Bapeda, dari akademisi, dari Walhi maupun dari Pak Ketua tadi Pak Starman. Intinya kalau saya kebetulan di perkebunan sedikit lah mengetahui masalah yang di hulunya itu katakanlah yang subsektor perkebunan. Nah, terkait dengan itu kami kalau istilah dusun itu di dalam hal ini kita belum dulu ke teknisnya, tapi dikit lagi banyak sambungan. Kalau malang itu sambung khususnya di bidang banjir. Artinya apa? Artinya kita ini satu sesuai dengan kata Pak Ketua tadi. Di akhir pembicaraan kita ini kita bentuk forum yang sifatnya non warna. Ketika itu telah dibentuk, diskusi-diskusi nanti akan berkembang yang disampaikan data-data baik itu dari Walhi maupun dari lingkungan hidup maupun dari mana. Di situlah kita berharap nanti itu disampaikan pada pemerintah daerah Provinsi Bengkulu yang stakeholdernya, yang pembicaranya nanti seperti kata Presiden tadi, Bapak Gubernur. Saya kira itu Pak Ketua. Oke, dari lingkungan hidup apa Bang yang sudah diinikan untuk dalam waktu depan? Dari lingkungan hidup saya no komen karena saya bukan Dari kehutanan maksudnya? dari perkebunan. Disebut ya. Itu makanya kalau kami itu kan pemetaan, Pak. Pemetaan daerah mana-mana yang sesuai untuk di daerah perkebunan. Oke, Itu. siap. Terima kasih Bang Bing. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini channel kita masyarakat lokal Bengkulu, kalau masuk ke poin aja, jadi tidak bisa yang merasa terlalu ilmiah. Jadi untuk sebagai dasar pijakan bahwa untuk mencari solusi-solusi kami tidak menjotos kiri kanan atas bawah. Jadi kalau kita pelajari bahwa di tahun kita mundur beberapa masa, di tahun masuknya Inggris ke Bengkulu tahun 1500-an, ya EIC itu kalau saya baca semua literatur belum ada banjir, belum pernah terjadi banjir, gempa. Kemudian masuk kolonial Belanda 1600-an, 1700-an. Masuk juga Raffles, dikatakannya Bengkulu kota mati. Tidak ada banjir tetapi gempa. Tanah yang di bawah naik ke atas. Kemudian di zaman Belanda ada sedikit riak bahwa di sekitar bendungan Dendang Tak Sudah itu ya masyarakat di Tanjung Agung dan sekitar Benteng itu mengalami sedikit banjir, tapi tidak banjir seperti sekarang. Artinya kita harus mencari akar masalahnya. Dendam itu bukan, ya maksud saya ceritanya bukan sebuah konotasi atau ilustrasi dendam, tetapi dedam. Dam itu bahasa Belanda. Jadi membendung ataupun membuat paru-paru atau pankreas di tengah kota ini, air itu tidak terserak ke persawahan daerah Tanjung Agung ataupun ke Benteng. Itu dibuat dam. Dam itu nama istilah Belanda. Nah kemudian di tahun 1900-an saya baca literaturnya juga tidak ada banjir yang begitu signifikan. Di tahun 1980-an masuk kita sekolah kecil, tidak ada juga yang namanya banjir di Bengkulu itu. Nah, di tahun 1990 mungkin banjir ada sedikit-sedikit di daerah Tanjung Agung, itu biasa, tetapi tidak berakibat ya buntunya ataupun lumpuhnya jalan-jalan yang di daerah sekitar dari Tanjung Agung sampai ke Benteng. Kemudian di tahun 2000-an baru muncul. Nah ini kita bisa berpikir, dampak ini bagaimana, ini pasti ada siklus yang terganggu. Nah kami tidak menjelaskan siapa, tapi siklus ini perlu kita kaji, ini adalah perlu forum. Apakah ini, dan tadi sudah dibincang juga dengan saudara kami Bang Ipul juga, kami lihat bahwa pemetaan daripada 3 masalah oleh Pak Gubernur, itu yang pertama adalah pendangkalan sungai, yang kedua adalah
giat pertambangan. Yang ketiga adalah alih fungsi lahan. Nah, 3 masalah ini mungkin kita bisa survei atau mengkaji lebih dalam apakah 3 masalah yang dimaksudkan oleh Pak Gubernur ini benar adanya. Dan ketiga masalah ini yang mana yang paling krusial dan mana paling prioritas yang perlu kita perhatikan. Oke. Jadi kami tidak bisa apakah pertambangan atau ini pendangkalan sungai atau penggundulan hutan segala macam. Tapi di sini sekarang terjadinya banjir di era tahun 1990 ke atas, 2000. Jadi ini yang paling lumpuh adalah saat ini. Nah, ini perlu karena masyarakat tidak bisa berpikir itu, kita lah yang berpikirnya. Kemudian perusahaan-perusahaan ataupun pemikir juga harus mengkaji lebih jauh apa penanganan. Kalau saya lihat sekarang penanganan masih seputar bagi Indomie beras, ya seperti itu kan. Tetapi untuk penanganan apa sekarang yang lebih signifikan membelokkan banjir atau meredam banjir itu belum ada nampak kesungguhan. Makanya pernah dialihkan daripada masyarakat Tanjung Agung dan sekitarnya ke tempat lain. Tapi ini bukan mengatasi banjir, tetapi memindahkan masyarakat. Mungkin itu, terima kasih sebagai bahan kita ke depan dari dekat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini dengan waktu nanti teman-teman dari mahasiswa juga kita berikan kesempatan. Silakan Bang Ibul, sedikit waktu Bang Ibul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bahagia sekali tadi waktu Bang Tarman bilang tanggalkan baju Anda. Karena baju saya ini banyak. Mulai dari baju partai politik, ormas, macam-macam banyak baju saya. Jadi Bang, saya tanggal baju Bang ya. Saya sekarang warga Kota Bengkulu. Menajamkan saja tadi apa disampaikan oleh saudara saya Pak Oli bahwa ini saya perlu baca sedikit. Bengkulu Ekspres tanggal 31 Januari 2023, belum lama itu, Pak Gubernur membentuk tim khusus dalam hal penanganan banjir. Kita sebagai masyarakat tentu sangat menghargai pemimpin. Kalau pemimpin sudah bentuk tim, pasti itu komprehensif isinya. Ada ahli di situ, ada orang yang punya kompetensi di situ, dan ada orang yang mempunyai tupoksi di bidang itu. Dan rekomendasinya jelas, seperti yang disampaikan oleh saudara tadi, saudara Oli. Jelas sekali rekomendasinya di buku rekomendasi ini disampaikan bahwa penyebab banjir pertama adanya pendangkalan sungai Bengkulu akibat aktivitas perusahaan tambang batubara dan perkebunan di hulu sungai Bengkulu. Kita mau bantah itu, tidak dibentuk Pak Gubernur? Saya rasa tidak. Kedua, terjadi penggundulan hutan di hulu sungai Bengkulu. Fakta itu saya rasa. Dan ketiga, tidak adanya kolam pembuangan air dari aktivitas perusahaan tambang. Sekarang sebenarnya materi yang harus kita bahas itu adalah bagaimana 3 rekomendasi ini dicarikan jalan keluarnya. Outputnya apa? Apa yang harus dilakukan? Dan saya hari ini agak sedikit bingung karena orang-orang yang punya kompetensi di sini ada yang tidak hadir. Saya tidak lihat orang dari Bengkulu Tengah, PUPR, saya tidak lihat. Itu wilayah mereka. Iya. Saya tidak lihat juga orang dari PUPR Kota. Ya, itu nanti Bang Ibul, karena ya. ini seperti dikatakan ketua tadi, ini adalah gagasan awal kita dulu. Oke. Nanti pada saat di forum besar, semua stakeholder yang terkait kita akan berfakta integritas. Oke, saya terangkan dulu 3 menit. Sabar. Ya. Dan saya sebenarnya itu seharusnya hadir orang-orang itu, karena kita mau cari solusi. Kami tidak bisa kasih solusi. Kami ini tidak punya kompetensi memberi solusi. Apa kompetensi kami? Latar pendidikan saya walaupun punya 3 gelar, saya bukan insinyur. Jadi saya tidak punya kompetensi. Ini di depan, ini senior saya, kuarek saya, beliau dekan dari Sospol, tidak punya kompetensi hal-hal yang bidang teknis. Pak Ridwan Kadis Kominfo tidak punya kompetensi juga. Jadi maksud saya, kita fokuskan saja dialog kita untuk mendetailkan solusi apa yang sudah menjadi rekomendasi Pak Gubernur. Itu menurut saya. Semoga yang lain setuju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bahasa
ya. Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ridho Hanjuni dari perwakilan Presiden Mahasiswa dari Kampus Unpas Bengkulu. Terima kasih undangannya pada hari ini. Terkait yang dibicarakan tadi di depan sudah panjang lebar sebenarnya disampaikan oleh para senior. Kita sangat mengapresiasi ya, khususnya dari kalangan mahasiswa. Kalau kita dari kalangan mahasiswa sendiri, pertama kita mengerti bahwasanya memang Provinsi Bengkulu pada hari ini sudah dalam tahap yang memang harus segera dievaluasi. Mengkhawatirkan ya. Karena pada hari ini kita juga baru menanggapi di Lahat terjadi banjir yang sangat luar biasa. Dan hari ini Provinsi Bengkulu pun ini harus segera melakukan tindakan-tindakan yang strategis menurut kita. Ya, dari hasil yang kita pernah pelajari bahwasanya yang kita lihat di Bengkulu pada hari ini 2019 itu kita pernah dari banjir yang sangat luar biasa itu sampai ada korban. Ya, nah yang tempat lokasi banjir ini yang sering kita dapati yaitu daerah Rawamakmur, Sukamerindu, itu daerah Unip gitu, daerah sana ya Rawamakmur ya. Kota ya. Kota. Nah sampai hari ini memang kita belum pernah melihat maksudnya tindakan langkah-langkah strategis yang diambil. Dan hari ini kita baru pertama kali ya diskusi-diskusi yang memang langsung menjawab adanya banjir. Maksudnya langkah strategis yang belum pernah diambil dari kota seperti apa? Nah ini yang kita soroti pertama yang kita lihat di daerah khususnya sungai Rawamakmur itu yang kita lihat memang maksudnya aliran sungai itu pun belum pernah jadi pengerokan segala macam. Kita lihat ada sampah-sampah yang sangat luar biasa di sana, ya yang memang menjadi kendala. Ya. Kemudian disampaikan oleh Bapak yang di depan tadi, ya senior kita terkait tambang dan segala macam. Nah ini yang menjadi pokok-pokok permasalahan kita. Maka dari itu dijelaskan MC tadi, hari ini adalah langkah pertama kita untuk meloncat ke arah yang lebih baik. Kita harapkan semoga dengan adanya hari ini, besok dan lain kali kita bisa kembali diundang untuk melakukan langkah-langkah teknis nantinya. Mungkin itu dulu dari kita masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa itu? Bendera tadi Bang Ipul, coba maju. Maaf, Pak Presiden dekat saya agak lama datang. Undangnya jam 4 baru datang jam 5. Saya kenalkan diri dulu. Nama saya Khairul Amri, dosen di Fakultas Teknik Sipil di Bengkulu. Saya bidang studi saya hidrologi dan banjir. Tuh ada orangnya tuh. Ahli. Iya. Ya, silakan. Nah. Kebetulan saya banyak penelitian di daerah air sungai Das Bengkulu, sedimentasi dan juga. Waktu kita diskusi sama Pak Gubernur di Jakarta, beberapa permasalahan sudah saya sampaikan. Jadi dari Pak Agus, dari Pak Adis untuk penanganan banjir ini, artinya kita melihatnya ini secara komprehensif. Ada upstream, ada downstream, ada hulu, ada hilir. Bicara masalah das, artinya terkait sungai, masyarakat, dan hutan di sekitar. Nah kita bagian hilir ini adalah penduduknya kota Bengkulu yang kebagian banjirnya itu, yang paling banyak banjirnya. Saya bicaranya karena saya seorang akademik, saya bicara akademik saja. Tahun 2000 itu saya penelitian masalah debit puncak dan intrusi air laut yang masuk ke air sungai Bengkulu. Itu saya publish di jurnal. Ternyata intrusinya sampai ke intik PDAM yang ada di Surabaya. Terbukti di sana airnya payah. Tapi tahun itu 2001, 2002 keadaan air sungai Bengkulu masih warna hijau. Nah setelah di atas tahun 2000 air Bengkulu ini tidak pernah hijau lagi, coklat, sama kayak kopi Sino yang saya makan minum ini sekarang ini. Cappuccino ya. Ya.
Kalau kita melihat fenomena tersebut, artinya apa? Pastilah terjadi sedimentasi yang besar, terjadi erosi yang dari hulu tadi ke bawah ke hilir. Karena tidak mungkin di hilir sendiri kalau warnanya kuning itu pasti airnya ngalir kan? Ya. Jadi waktu kita lihat sekarang ini dengan permasalahan debit puncak misalnya, kita anggap periode ulang sampai 50 tahun saja bisa mencapai 700 meter kubik per detik. Artinya apa? Itu time konstruksinya hanya 2 jam. Tatkala hujan di hulu itu besar, maka hanya 2 jam bagi hilirnya akan banjir. Nah, perubahan itu akan terjadi, percepatan semakin terjadi kalau tidak ada penanggulangan. Cuaca ekstrim kan Ya. juga termasuk salah satu. Nah, Bengkulu ini salah satunya termasuk curah hujan yang tinggi. Ya, sedikit bergusur tipe A. Masya Allah. Nah, jadi permasalahan yang kita kemukakan tadi bahwa masyarakat das harus diberdayakan. Kawan-kawan dari tambang juga mereklamasi lahan. Kemudian stakeholder kayak Pemda dan lain-lainnya kita minta menangani infrastruktur dari wilayah melalui hulu sampai ke hilir. Ya, nah salah satunya tadi apa yang dikatakan Pak Agus tadi bahwa saya dulu kajian saya itu memang ada kolam retensi. Jadi kolam retensi itu kolam untuk penampungan banjir sekaligus untuk resapan. Nah, kolam itu tidak bisa kita buat hanya sektar saja, harus berapa hektar yang ada di bagian hilir sini untuk menampung. Mungkin sedikit dipersempit. Ya, perbaikan drainasenya juga di daerah Rawamakmur, daerah yang genangan banjir tadi harus kita besar. Saya contoh saja, drainase yang ada di Rawamakmur dari jembatan sampai ke Rawamakmur hanya semeter nggak masuk itu. Bila perlu kita buat 3 meter, hitung dulu gitu, dimensinya kalau mau kan. Kemudian kajian sedimentasinya tinggi sekali. Ya, belum terusan erosi. Ya, di hasil-hasil yang kita buat kalau mau kita per saja, artinya di hulu itu kita harus tahu dulu berapa hektar sih lahan yang sangat kritis. Seperti disampaikan dari Bapak. Ya. Iya. Ada catatan tadi ada potensi kritis, yang sangat kritis, yang kritis. Nah itu harus dibenahi semua. Ada kita data dulu. Ya, kawan-kawan tambang, dia punya tugas mereklamasi lahan yang ada. Saya kerjasama antara unit dengan PTBA sudah 3 kali 4 kali kita lakukan reklamasi di PTBA. Kita negosiasi hijau, kemudian sebagian lahan tambang dibuatkan tempat wisata, ada kolam dan lain-lain. Ya, saya tim saya Pak Prof. Bandi Hermawan, ya Pak Kanan, ya dari pertanian juga, dari pertanian juga. Ya. Ini maksud saya dari tadi. Iya. Jadi dari atas kita benahi sampai kiri, masyarakatnya diberdayakan, masyarakat dasnya dikasih modal, suruh nanam di atas, kasih modal dia, tanam ini kayu yang artinya yang bisa dibuat hal-hal yang menghasilkan. Kemudian ibaratnya kalau bahasa rejamnya lokalis jenderal. Ya, kita bagi hilir tadi. Gimana caranya kita membenahi tadi, mulai dari drainasenya, kita benahi persampahannya, ya, karena sedimentasinya tinggi, akibat pendangkalan yang terjadi, erosinya banyak tadi. Jadi kawan-kawan yang sudah kenal, tapi banyak juga yang belum kenal. Saya Ridianto, akademisi, mewakili ketua setia yang sekarang sebetulnya juga ada di tengah-tengah kita di belakang.
Nah, yang kedua tentu kami dari Bengkulu mengapresiasi adanya lembaga kajian yang digagas oleh saudara kami, saudara Pritindo, Adinda Pritindo. Itu merupakan kajian yang memang tujuannya untuk membangun. Nah, yang ketiga tentu memang masalah banjir. Banjir ini memang permasalahan yang memang dari dulu sampai sekarang. Artinya permasalahan yang besar dan memang itu tanggung jawab kita semua. Artinya tadi kawan-kawan sudah banyak yang bicara, kawan-kawan kita dari UNED, dari birokrasi dan lain sebagainya, dari mahasiswa. Artinya yang komprehensif, yang memang semua elemen masyarakat baik di birokrasi maupun di lembaga swadaya masyarakat itu memang akan terlibat dan terkait. Nah, tentu menanggapi banjir ini, walaupun kajian kita ini kan awal khusus di Kota Bengkulu, tapi memang bukan cuma di perkotaan saja banjir, di desa juga udah banjir sekarang. Di desa saya di daerah Bengkulu Selatan sana, tepatnya di Kedurang juga udah kena banjir. Nah, ada tentu semuanya ada sebab, ada akibat. Dan kenapa saya bilang ada sebab, ada akibat? Ya tentu memang tadi kita bicara hulu, ada hilir, kemudian ada banjir. Tentu sama-sama kita pikirkan, nanti kita bersinergi semua untuk mengatasi. Dan itu bukan tanggung jawab pemerintah saja, kita di swasta juga ikut bertanggung jawab untuk artinya mengatasi permasalahan banjir. Memang di Bengkulu akhir-akhir ini mulai 2000-an kalau nggak salah, karena saya kembali ke Kota Bengkulu ini 2012 kemarin, sebelumnya memang tidak mengikuti. Ya mungkin kami dari Istia Bengkulu mengasih saran, dan memang artinya kita sama-sama semua yang terlibat di situ. Kemudian salah satu lembaga kajian sudah ada, walaupun ini awal dan waktunya memang mepet. Kemudian mohon maaf juga untuk ketua dekat dan kawan-kawan semuanya, kami tadi juga ini terlambat sama dengan kawan kita dari UNED, Pak. Kami terlambat ini artinya memang karena kita ini kadang-kadang tidak. Saya ketuanya. Kalau ingat dulu yang menggugat KRU, supaya utama gubernur dan saya salah satu direktur yang menggugat. Kenapa waktu itu kita menggugat? Terkait dengan salah satu sumber das yang ada di Bengkulu, yaitu das Nalas. Nah, cerita masalah. Berhubung saya sudah masuk dunia usaha, 2 tahun lalu saya sudah keluar dari Bali dan masuk ke usaha. Saya juga bermain di usaha yang secara pendapatan batubara saya arah tangkap, jadi kira-kira begitu. Tapi udah pemikirannya ini bicara tentang bagaimana kestabilan dalam konteks pengusaha, itu bicara tentang jangan sampai muncul permasalahan-permasalahan. Banjir itu bagian sebenarnya hitungan-hitungan yang sudah ada, tetapi belum tuntas diselesaikan karena kerja barunya tidak ada. Contoh misalnya, pengusaha batubara betul yang disampaikan oleh Pak Guru. Kalau ingat dulu saya Pak Guru ada 3, das, isdus, daerah aliran sungai, daerah hubungan sungai, dan pokoknya bicara tentang das, isdus. Nah itu sudah terjawabkan. Yang bertanya apa rencana aksinya? Sekarang kita berkumpul semua di sini. Ada pengusaha tambang, ada akademisi, ada media, dan lengkap. Nah sekarang saya lihat ada masyarakat juga, kayak kami misalnya dari Kadin, bagaimana kami melihat kestabilan pengusaha dalam konteks pengusaha di Bengkulu yang mengamankan investasi, dan bagaimana lingkungan itu terjaga. Ini kan bicara Kadin. Nah sekarang saya melihat Pak Sutarman datang ke sini, ini cukup
cukup bagus karena dia menjawab tadi tugas kita apa nanti, aksinya apa. Artinya kita nih ya, saya sebagai pengusaha, saya melihat saya punya keuntungan, misalnya saya keuntungan dalam perencanaan saya melihat kepentingan masyarakat di sekitar saya, mereka butuh biaya ini, saya kasih Bang. Itu kan perspektif saya sebagai pengusaha. Tapi waktu saya jadi NGO waktu itu berbeda lagi konteksnya. Nah sekarang saya melihat ini menjadi penting. Jujur ya, kan? Kira-kira gitu Bang. Nah ini penting hari ini. Bagaimana kita sudah duduk bareng, tinggal kita bicara tentang rencana aksinya apa. Mungkin dari lembaga akan bikin apa lagi. Kalau menurut saya itu nanti kita keluar rumahnya sama-sama. Apakah nanti dalam forum ini kita bersepakat nanti ada forum misalnya peduli, rakyat unggul atau apalah nama terserah lah, atau belau atau apa silakan. Tetapi dalam konteks ini kita bersepakat bagaimana menyusun aksi membantu Pak Gubernur. Jadi kan bicara tentang membantu Pak Gubernur, karena nggak mungkin kita berpikir sendiri. Pak Darman walaupun punya uang banyak nggak mungkin bisa kerja, karena Pak Darman bisa tidak bicara tentang revolusi, bicara tentang aturan. Dan agar begini sih itu juga seperti. Nah ini jadi penting. Yang mesti dari susah Pak. Konklusinya Bang, bagaimana kita hari ini itu bisa kerja bareng membantu negara untuk menyelesaikan permasalahan banjir supaya kita yang tidak salah, jadi kan ini bisa nyaman urusan dulu. Karena gini Bang, di saat misalnya pabrik PKN salahkan, Cangkang nggak mau keluar, bingung saya. Ini ujung-ujungnya Mas. Siap. Terima kasih Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena mengingat waktu, saya kebetulan saya kepala desa Nakau, penyangga kota dari provinsi dari Bengkulu ke kota ke Benteng. Itu sangat berdampak sekali. Kami merasakan sekali dampak banjir ini. Mungkin kita mungkin sudah tahu semua penyebabnya. Tapi di desa Nakau sendiri untuk sementara kami buat tanggul Pak. Itu pun dari instruksi dari Pak Gubernur. Nah sekarang diambil alih sama pihak kota. Iya sekarang ini. Jadi kota sekarang mengambil alih dengan. Iya. Jadi tadi udah diukur semua segala macam. Insya Allah nanti itu penyebabnya adalah penangkalan air Pak, penangkalan drainase. Itu pihak pengembang. Saya harap ada pihak pengembang hadir di sini. Itu pun kalau pihak pengembang datang ke desa Nakau tidak ada koordinasi dengan desa. Mereka hanya memikirkan keuntungan dan keuntungan. Jadi sekarang saya bilang pada masyarakat desa Nakau yang terkait. Sekarang siapapun yang pihak pengembang datang ke desa Nakau datang dengan saya. Ya, pihak terkait dari PPR, Perkim, DLH harus tahu. Kalau misalnya mereka membuat pengembang, kemana aja drainase mereka? Ini enggak ke aliran sungai drainase mereka ke masyarakat. Jadi mereka punya komplek nih. Jadi ada sistem gap akhirnya Pak. Itu yang saya rasakan berdampak banjir di desa saya Pak. Selain juga kiriman dari desa dari gunung, itu pun kami sudah tahu, itu pun sudah bukan rahasia umum lagi Pak. Itu saja yang saya sampaikan. Permasalahan urusan pertambangan Pak Sutarman, saya juga tidak bisa terlalu jauh berbicara seperti itu. Ada yang lebih paham lagi. Itu aja Pak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa kita boleh dikatakan kita mewakafkan diri kita sesuai dengan platform masing-masing, sesuai dengan passion masing-masing untuk memberikan kemaslahatan untuk provinsi Bengkulu. Setuju? Setuju. Dan jadi sekali lagi mengingat waktu, bahwasanya kita cara saya mau break, kita sholat, nanti kita makan dan akhirnya kita tutup foto, ya. Presiden Direktur akan mengundang kembali, itu saya tekankan. Kita akan punya forum yang lebih besar dari ini, dan menjadi catatan kami juga di sini dari lekat, mungkin beberapa stakeholder yang tidak hadir hari ini, insya Allah di forum besar selanjutnya kita akan hadirkan dan kita akan langsung buat fakta integritas. Ayo kita buat aksi. Pandangan. Setuju momen? Iya, main ke kantor. Bahwasanya sekali lagi, ya insya Allah forum peduli rakyat Bengkulu ya, FPRB ini akan kita bentuk. Jadi bukan forum yang untuk melempar bola panas, bukan untuk saling menyalahkan. Ini forum untuk kemaslahatan umat, untuk hal yang
sama-sama memajukan dan membangun Provinsi Bengkulu dari sini sesuai dengan passion kita. Cuma kita fokus untuk yang awal ini adalah mengatasi masalah banjir. Betul Bang Adis? Dan insya Allah nanti mungkin kalau toh memang nanti di forum besar kita bisa menghadirkan gubernur, wali kota, dan para bupati terkait, Bengkulu Tengah, Seluma, itu lebih baik. Hah? Bagus, Bang Saiful bagus. Ya. Masyarakat berbagi dulu. APBN Bang ya, iya, beliau juga butuh Bang. Umroh lagi saya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Yang pertama ini karena juga waktu yang membatasi, terkhusus dari eksekutif, dari pengusaha, dari akademisi, kawan-kawan media, kawan-kawan pengusaha, dan pemerhati sekalian. Saya minta maaf, forum ini sebenarnya sangat seru. Saya sampai jam 9 nggak jadi. Iya, mau pikiran tadi. Bawa ke kafe adalah curhat. Maafnya orang dapur. Makasih Bu Kades. Jadi insya Allah nanti Bu Kades juga kita akan undang kembali dan yang lain. Sekali lagi terima kasih. Saya sebagai pembawa dialog pada siang hari ini dan sampai malam hari ini, ya saya kok basicnya cuma host di TV. Cuma dari situ saya belajar dan terus belajar. Ilmu yang saya dapatkan banyak di sini. Sekali lagi terima kasih Pak Presiden. Bahwasanya saya sudah bisa terlibat di sini karena ini seru, karena untuk kemaslahatan. Jadi makan dulu, foto dulu, foto dulu. Jadi kan sudah makan kali. Jadi sebagai penutup, saya ucapkan kembali terima kasih kepada semua yang hadir dari Kadiskominfo, dari Bapeda Provinsi Bengkulu, dari APBB, dari akademisi, ya, dari Universitas Bengkulu, dari Unihas Bengkulu, dan dari Setia kampus tercinta. Tuh mereka, saya bangga kuliah di Setia. Iklan lagi. Dari praktisi hukum, Bang Omeng belum bersuara. Ngasih ngantuk aja tunggu kau yuk. Lah, ada berbicara Bang Ece ya. Dan teman-teman mahasiswa khususnya, ya, dari Kadin juga, dari media, betulnya. Mungkin hari ini bahan yang ingin kalian tulis buatan sesuatu yang membangun. Bahwasanya hasil dari forum ini kita tidak ada menjudutkan, kita mencari solusi. Dan insya Allah selanjutnya kita akan ada indikasi, inovasi, dan ada aksi. Saya sebagai pemandu dialog mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang pas, karena pada basically-nya saya adalah seorang komedian. Cuma saya ingin belajar lebih smart dan saya ingin terus belajar, dan alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bisa duduk dengan para jawara pada hari ini. Tepuk tangan dulu kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bubar